Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat media. Mudah-mudahan bukan hanya kita dikumpulkan pada malam hari ini lewat media ini, tapi lebih daripada itu semoga Allah kumpulkan kita semua kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai kajian kita. Baru setelah itu kita adakan tanya jawab nanti di akhir kajian. Dan pembahasan yang kita akan bahas, kita akan fokus kepada Siratul Mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas tentang sejarah Mekah sebelum Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang Mekah, tentu erat kaitan cerita tentang Ka'bah, dan juga erat kaitan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Maka kita akan bermula cerita ini tentu dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Ismail, sampai secara singkat kepada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa salah satu istrinya Hajar, yang ketika itu sudah melahirkan Ismail, karena ada sebab cemburunya Sarah, istri pertamanya. Tentu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, tentu Allah akan membuat sebabnya. Mungkin sebab itulah maka Ibrahim harus membawa Hajar dari Palestina menuju negeri yang kering kelontang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, bahkan tidak ada manusia yang sampai ke tempat itu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pun kemudian membawa Hajar dari Palestina bersama Ismail kecil menuju negeri Arab. Maka diletakkanlah di sebuah tempat yang kelak disebut Bakkah ataupun Makkah. Tentu ada pelajaran besar di sini. Bagaimana seorang wanita, Hajar, yang sangat lemah secara fisik maksudnya,
tapi kuat secara tauhid dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bisa diletakkan di sebuah lembah di wadin ghairi di zara'in, sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, sehingga ketika kemudian Ibrahim meletakkan Hajar di situ, Hajar ini sempat bertanya, kenapa kau tinggalkan diriku di tempat ini? Tetapi Ibrahim memang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan alasan ataupun menjawab. Ibrahim hanya terdiam saja. Sampai akhirnya ketika Ibrahim pergi menjauh, maka Hajar pun mengatakan, apakah ini semua perintah Allah Azza wa Jalla? Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, idzan lan yudayyi'una Allah. Kalau begitu saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyia-nyiakan saya di tempat ini. Kalau kau hendak pergi, pergilah sana. Maka Ibrahim pun kemudian pergi tanpa melihat ke belakang, sampai ketika sudah menjauh dan sudah tidak bisa dilihat lagi oleh Hajar, barulah dia kemudian menghadapkan wajahnya ke tempat dia letakkan Hajar dan Ismail, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemakmuran tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, karena perbekalan yang diberikan Ibrahim kepada Hajar itu tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa hari saja, sementara Hajar membawa bayi yang sangat berhajat kepada makanan dan minuman, sehingga kemudian Hajar pun pontang-panting bingung untuk mencari minuman karena anaknya sudah mulai kehausan. Maka dia pun kemudian lari ke Bukit Safa, kemudian lari lagi ke Marwah, kemudian lari lagi ke Safa, kemudian lari lagi ke Marwah sampai 7 kali putaran, tapi tidak mendapatkan air yang dimaksud. Dia hanya melihat semacam fata morgana, dari kejauhan ada air, ternyata bukan air. Sehingga ketika dia merasa sudah menjauh dari Ismail putranya, dia khawatir ada sesuatu, kemudian dia kembali melihat putranya. Rupanya di samping putranya ada malaikat Jibril, kemudian menancapkan sayapnya persis di dekat telapak kaki Ismail, kemudian tiba-tiba mengeluarkan air. Lah ketika kemudian air itu memuncrat dari dalam tanah, maka Hajar pun segera mendekat, kemudian berusaha untuk mendindingi air tersebut supaya tidak melimpah kemana-mana, sambil mengatakan zam, zam, zam. Maka air tersebut sampai hari ini disebut dengan zam-zam. Zam-zam itu artinya mengumpulkan tanah untuk membuat semacam kolam supaya air tidak melimpah kemana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Hajar dari kematian. Tentu karena buah tawakal. Dia mengatakan, kalau memang ini adalah perintah Allah, idzan lan yudayyi'una Allah, tentu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Maka yakinlah siapapun yang bertawakal kuat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bertawakal kepadanya, seperti Hajar di sini. Lah kemudian setelah berlalunya waktu, akhirnya banyak burung yang datang dari mana-mana karena melihat ada air di situ, sehingga kemudian terkadang mengambil air di situ, meminum air di situ. Maka dari kejauhan ada kabilah yang berasal dari Yaman yang disebut dengan Jurhum. Kabilah Jurhum ini sedang melaksanakan safar.
Kemudian mereka pun merasa kehausan di tengah padang pasir. Ketika mencari-cari air ke sana kemari, mereka tidak mendapatkannya. Tiba-tiba mereka melihat segerombolan burung di langit, dan mereka paham kalau ada burung yang sedang terbang di langit, berarti di situ ada air. Akhirnya kemudian orang-orang Jurhum pun mendekati tempat tersebut, dan benar saja rupanya ada air, dan di situ ada seorang wanita dan putranya yang masih bayi. Dan suku Jurhum adalah kabilah yang memiliki kelembutan hati. Kalau seandainya mereka mau, bisa saja mereka membunuh Hajar dan juga putranya untuk menguasai air. Tetapi sebagaimana sabda Nabi SAW ketika memuja dan memuji Ahlul Yaman, Nabi SAW mengatakan, Kanu araqqa qulub, mereka orang yang paling lembut hatinya. Sehingga kabilah Jurhum ini tidak menyakiti Hajar dan juga putranya. Justru dia meminta barter dengan makanan. Artinya Hajar menyerahkan air, kemudian sebagai imbalannya mereka memberikan makanan. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada Hajar dan juga putranya Ismail, sampai akhirnya berhasil membesarkan Ismail dan mendidik Ismail. Lah lambat laun karena suku Jurhum itu selalu lewat di situ menukar makanan dengan air, akhirnya kemudian mereka minta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ. Kemudian mereka pun mulai membangun satu tenda, dua tenda, tiga tenda, empat tenda. Akhirnya lambat laun kabilah Jurhum pun kemudian banyak menetap di sekitar sumur Zam-Zam ini. Sehingga akhirnya kemudian Ismail pun membaur dengan suku Jurhum. Dari sini Ismail kemudian mempelajari bahasa Arab. Karena Ismail kan bukan orang Arab, dia orang Palestina. Ketika itu karena sudah berbaur dengan suku Jurhum, maka Ismail alaihi salatu wassalam mulai belajar bahasa Arab. Subhanallah, dan dia memiliki kefasihan dalam bahasa Arab. Makanya kemudian dia disebut musta'arab, bukan Arab tetapi pasti berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Dan dari keturunannya kelak akan melahirkan satu di antara 4 Nabi Arab, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika kemudian Ismail sudah dewasa, kemudian sudah waktunya untuk menikah, dan di sekitar Zam-Zam sudah menjadi sebuah kabilah besar dari Jurhum dan anak cucu Jurhum yang berada di sekitar situ. Dan Ismail sudah bergaul dengan mereka, bahkan orang yang paling fasih berbahasa Arab. Kemudian dia pun menikah dengan salah satu wanita daripada Jurhum. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berada di Palestina. Kemudian dia mendengar pernikahan putranya Ismail dengan seorang wanita dari suku Jurhum itu. Maka Ibrahim pun berangkat dari Palestina menuju Mekah, ingin melihat seperti apa istrinya Ismail itu. Kemudian sesampainya kemudian di tempat Ismail, Allah takdirkan Ismail tidak ada, sedang bekerja. Dan Ibrahim hanya berjumpa dengan istrinya saja. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam pun berdialog, menguji tentang akhlak istrinya Ismail, tanpa disadari bahwa Ibrahim adalah ayah daripada Ismail. Maka istri Ismail ini kemudian mengeluh akan kehidupan dirinya dan rumah tangganya. Intinya kecewa dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam berwasiat kepada istri Ismail, yang pertama,
dengan mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan suamimu, titipkan wasiat dariku, ghayyir atabata babik. Ghayyir atabata babik. Apa itu? Maksudnya ghayyir atabata babik, robahlah tangga arah pintu depan rumahmu. Itu artinya ghayyir atabata babik. Akhirnya kemudian Ibrahim pun pergi. Ketika istri pertamanya Ismail ini kemudian berjumpa dengan Ismail, kemudian diceritakan tentang seorang yang sudah tua datang, kemudian bertanya soal rumah tangga kita, kemudian aku jawab seperti ini seperti itu. Tiba-tiba dia menitip pesan kepadamu agar engkau merubah tangga mengarah depan rumah. Ghayyir atabata babik. Istrinya tidak tahu apa maksudnya Ibrahim itu menitipkan pesan seperti itu. Maka tiba-tiba Ismail mengatakan, sungguh yang datang kepadamu adalah orang tuaku, dan sungguh orang tuaku berpesan agar aku menceraikan dirimu. Maka Ismail pun menceraikan istri pertamanya karena perintah ayahnya Ibrahim. Kemudian singkat cerita, Ismail menikah lagi dengan seorang wanita Jurhum, dan dia memiliki atau mendapatkan wanita yang sangat saleh, penyabar dan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, dan menerima apa adanya bersama suaminya Ismail. Maka Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin mengetes kembali, ingin menguji kembali istri keduanya Ismail, apakah dia wanita baik ataukah wanita yang tidak baik. Setelah kemudian berjumpa, kemudian wanita ini banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji suaminya, bersyukur akan kondisi dan keadaannya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berpesan kepada istri Ismail tanpa sepengetahuannya bahwa dirinya adalah orang tua Ismail, dan mengatakan, titipkan salamku kepada suamimu, katakan dariku, tsabbit atabata babik. Jangan kau robah lagi tangga depan menuju rumah depanmu. Akhirnya setelah Ibrahim pergi, kemudian istrinya bercerita, kemudian menyampaikan pesan Ibrahim agar jangan merubah tangga menuju depan rumahmu. Maka Ismail alaihi salatu wasallam mengatakan kepada istri keduanya, itu adalah ayahku, dan ayahku berpesan agar diriku tidak menceraikan dirimu. Maka dari pernikahan Ismail yang kedua dan mendapatkan wanita salehah, akhirnya kemudian dari istrinya ini turun-temurun memiliki keturunan sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Abdul Manaf, dan Abdul Manaf sampai kepada Abdullah, dan Abdullah melahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di sini ada pelajaran bahwa orang tua walaupun anaknya sudah menikah, walaupun anaknya sudah berumah tangga, maka kewajiban memberikan nasihat orang tua kepada anaknya itu tidak terputus. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak terputus berikan nasihat kepada putranya Ismail walaupun sudah berumah tangga. Maka anda seorang ayah atau orang tua, kemudian anda memiliki anak dan sudah menikah, maka tetaplah nasihat itu jangan terputus. Kalau anda melihat anak anda ini melenceng sedikit, maka cepat nasihati. Karena ini masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian plus keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggal Siti Sarah di Palestina, kemudian dia pun tinggal di Mekah bersama Ismail.
ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan antara hubungan ayah dengan anak ini. Di antaranya peristiwa tentang ujian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat yang Allah timpakan kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar, dan Ismail ketika itu sudah menginjak usia 15 tahun. Dan kita tahu 15 tahun itu disebut dalam Al-Quran falamma balagha ma'ahu sa'yu, itu usia sa'yu, usia yang memang sudah bisa diandalkan. Jadi kalau anda punya anak usia 15 tahun, kan usia 15 tahun itu kan sudah bisa diajak bicara, diajak diskusi, sudah bisa disuruh-suruh. Bahkan dia kalau anak yang saleh, maka menyenangkan orang tuanya. Itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat Ismail sudah dewasa dan usianya sudah 15 tahun, sudah menginjak balik. Tiba-tiba Ibrahim alaihi salatu wassalam dikejutkan dengan sebuah mimpi. Dalam mimpinya Ibrahim alaihi salatu wassalam sedang menyembelih Ismail, betul-betul disembelih. Dan mimpi para nabi berbeda dengan mimpi kita. Mimpi para nabi itu hak, mimpi para nabi itu wahyu. Dan mimpi kita itu boleh jadi wangsit, boleh jadi dari syaitan, bunga-bunga tidur. Tapi mimpi para nabi itu wahyu. Sehingga ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam keesokan harinya, di malam harinya dia bermimpi menyembelih putranya Ismail, dan Ismail ketika itu sudah dewasa, sudah usia 15 tahun, sudah bisa diajak berdiskusi, berbincang-bincang, tukar pikiran, digunakan tenaganya. Pokoknya itu usia yang sangat disukai oleh para ayah, apalagi memiliki anak yang soleh. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam memanggil putranya Ismail dan mengatakan, ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku Ismail, ayahmu bermimpi semalam bahwa ayahmu menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, coba bagaimana menurut pendapatmu wahai Ismail? Subhanallah, sebuah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Tidak boleh perintah itu kecuali harus dilaksanakan, dan tidak boleh sebuah perintah itu harus meminta pendapat orang. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, tidak boleh Ibrahim itu meminta pendapat Ismail. Harusnya Ibrahim itu segera mengambil pisau kemudian menyembelih Ismail. Tapi kenapa pula perintah Allah Azza wa Jal oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian dimintai pendapat Ismail dengan perintah itu? Padahal dalam Islam, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila datang perintah Allah dan Rasulnya untuk ada kebimbangan. Seolah-olah Ibrahim ini bimbang. Makanya dia harus bertanya kepada Ismail, semalam ayahmu bermimpi, bagaimana menurut dan pendapatmu Ismail bahwa aku menyembelih dirimu? Kata para ulama, Ibrahim bukan ada bimbang dengan perintah Allah, bukan ada bingung karena perintah Allah, tapi Ibrahim ingin menguji putranya. Ibrahim ingin menguji putranya, apakah putranya termasuk anak dari anak-anak yang saleh, ataukah putranya tidak demikian. Tapi Ismail ada keturunan Hajar yang memiliki tawakal yang sangat besar,
yang mengatakan kalau memang ini perintah Allah, idzan lan yudayyi'un Allah, kalau ini perintah Allah, yakin Allah tidak menyia-nyiakan saya. Maka Ismail pun dengan tegas mengatakan kepada ayahnya, ya abatib al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja, kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan saja. Persis seperti perkataan ibundanya, tawakal kuat, lakukan saja. Kalau ini perintah Allah, engkau akan mendapati diriku insyaallah, jika Allah berkehendak, minas sabirin, termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Dan ini penting, seorang ayah berdialog dengan anak di usia 15 tahun, karena ini bagian daripada pendidikan. Karena usia-usia seperti itu kadang-kadang memiliki cita-cita dan angan-angan. Artinya di sini ada pelajaran tarbiyah, ilmu parenting, pendidikan seorang ayah kepada anak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ismail pun dalam riwayat Israiliyat kemudian pulang berpamitan dengan ibundanya Hajar. Bukan hanya itu saja, dia ambil pisaunya, dia ambil talinya. Kemudian setelah dia berpamitan dengan ibundanya, dia datang kembali ke ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dia katakan kepada Ibrahim agar Ibrahim mengikat dirinya, supaya kalau seandainya dia kesakitan akibat penyembelihan itu, dia tidak bisa lari karena terikat. Kemudian yang kedua, meminta agar wajahnya dibenamkan ke tanah supaya Ibrahim tidak melihat dan menatap wajah putranya, sehingga kasihan dan tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, Ismail meminta kepada Ibrahim untuk menyingsingkan pakaiannya agar jangan sampai satu tetes darah pun menempel di pakaiannya, sehingga ketika ibundanya mengetahuinya akan sedih kondisinya. Maka Ibrahim pun menyetujui keinginan dan wasiat putranya Ismail. Diikatnya Ismail, dibenamkan wajahnya ke tanah, dijauhkan pakaiannya dari tengkuk anaknya supaya tidak terkena tetesan darahnya. Ketika betul-betul pisau sudah dijalankan di tengkuk Ismail, betul-betul sudah dijalankan seperti ini, rupanya Allah buat tumpul pisau itu, dan pisau itu tidak melukai sama sekali leher daripada Ismail. Padahal Ibrahim sudah berusaha itu menjalankan, menggorok itu dengan pisau tersebut, tetapi Allah buat tumpul pisau itu, sampai akhirnya teriakan datang dari langit dan mengatakan, an ya Ibrahim qad saddaqta ru'yah, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan ru'yah, mimpimu, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa fadainahu bidhibhin adhim wa taraknahu fil akhirin. Maka kami gantikan Ismail dengan kambing besar, yang konon katanya kambing ini adalah kambing yang pernah dikorbankan Habil. Ketika Habil diuji oleh Adam untuk berkorban bersama putra Adam yang lainnya Qabil, maka Habil berkorban dengan kambing dan kemudian diterima kambingnya dan dimasukkan ke surga. Maka kambing ini kemudian diturunkan kembali ke bumi sebagai pengganti daripada Ismail, dan dari silah permulaan syariat kurban yang kemudian menjadi syariat bagi umat Islam sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman dan juga ikhwan-ikhwan yang berada di Kedah Malaysia, dan siapapun yang menyaksikan kajian di malam hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari penyebaran pandemi yang luar biasa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala dan juga virus corona dari negeri kita dan negeri anda atau negeri kaum muslimin semuanya,
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu maka Ibrahim alaihi salatu wassalam pun hidup bersama Ismail di Mekah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim untuk membuat Ka'bah. Di sini cerita dimulai tentang kisah daripada Ka'bah. Sebenarnya Ka'bah ini bukan Ibrahim yang membuat dari awal, tidak. Sebagaimana bukan pula Nabiullah Sulaiman yang kemudian membuat haikal pondasi pertama dari Masjidil Aqsa, tidak. Ibrahim ataupun Sulaiman hanya meneruskan pondasi yang sudah ada. Karena ada yang mengatakan dalam riwayat bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah ini adalah para malaikat untuk tempat ibadahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian direnovasi oleh Adam alaihi salatu wassalam, kemudian rusak, direnovasi lagi oleh Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam, dan begitu seterusnya sampai di masa Ibrahim alaihi salatu wassalam Ka'bah itu sudah hilang, tapi pondasinya ada terkubur dalam tanah. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam atas perintah Allah mengajak putranya untuk meninggikan kembali Ka'bah. Akhirnya kemudian dua orang mulia ini mencari-cari pondasi Ka'bah dan kemudian ditemukan. Maka mulailah kemudian keduanya membangun Ka'bah itu sedikit demi sedikit, sebata demi sebata. Akhirnya lambat laun Ibrahim pun dan Ismail berhasil meninggikan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan juga Ismail meninggikan Ka'bah. Kemudian apabila lelah letih membangun, maka beliau pun istirahat di sebuah tempat di dekat dengan Ka'bah. Kemudian kalau lelah begitu juga istirahat, akhirnya tempat itu terdapat bekas kedua kaki Ibrahim yang belakangan disebut Maqam Ibrahim, dekat dengan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian Ibrahim dan Ismail pun berhasil membangun Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali diletakkan untuk manusia adalah yang terletak di Bakkah ataupun Makkah, yang penuh dengan berkah dan juga hidayah bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini ada faedah besar tentang peletakan Ka'bah ini. Yang pertama, bahwa Ka'bah adalah rumah Allah pertama, Baitullah pertama yang diletakkan di bumi. Yang kedua, yang kelak akan menjadi kiblat bagi kaum muslimin pada setiap solat-solat mereka. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat tawaf, pengganti daripada tahiyatul masjid bagi kaum muslimin yang berkunjung ke Masjidil Haram, bagi yang haji ataupun yang umrah. Dan dia adalah tempat yang paling suci, yang paling akdas di permukaan bumi bagi kaum muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan Al-Baitul Haram. Maksudnya menunjukkan tentang hurmatil qitalu fi, tidak boleh orang berperang di sekitar situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah bangunan yang pertama dibangun para malaikat, kemudian Adam, kemudian sampai kepada masa Ibrahim, dan nanti akan kisahnya karena Ka'bah ini berulang kali rusak.
kemudian dibangun, rusak lagi, kemudian dibangun, sampai kata Imam Malik ketika dimintai fatwanya untuk merubah Ka'bah, dikembalikan kepada Ka'bah yang pernah dibangun Ibrahim, Imam Malik menolak dan mengatakan, saya tidak memfatwakan seperti itu karena saya takut Ka'bah ini dijadikan mainan, asli dirobohkan oleh para penguasa, kemudian diperbaiki, dirobohkan, diperbaiki, dirobohkan, diperbaiki, dan terkesan menjadi mainan. Akhirnya Ka'bah sampai hari ini ya seperti itu. Ka'bah yang pernah dibuat oleh orang-orang Quraisy dengan tidak memasukkan Hijar Ismail ke dalamnya. Tentu karena orang-orang jahiliyah ketika itu kurang dana, karena harus disyaratkan dari harta yang halal, sehingga mereka tidak merampungkan Ka'bah itu sampai seperti yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Ibrahim untuk mengundang manusia untuk haji. Maka kemudian Ibrahim pun meminta alasan kepada Allah, ya Rabb, suaraku terbatas. Kalau aku harus mendatangi manusia dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara, menyampaikan bahwa ada syariat haji, aku tidak sanggup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Ibrahim, engkau hanya disuruh untuk berteriak. Aku yang menyampaikan suaramu ke ujung barat, ke ujung timur, ke ujung selatan, ke ujung utara. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana suaranya sampai ke ujung-ujung arah itu. Maka mulailah Ibrahim pun menyeru manusia. Bahkan di antara doanya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu rindu untuk senantiasa mengunjungi tempat ini. Dan subhanallah, teriakan Ibrahim untuk mengajak syariat haji dan juga syariat umrah kemudian tertanam kepada hati-hati manusia, bahwa siapapun yang pernah berkunjung kepada Baitullah maka akan mengalami kerinduan dan ingin kembali mengunjunginya kembali. Berbeda dengan tempat-tempat wisata yang lainnya, boleh jadi ketika kita berkunjung sekali dua kali kita sudah bosan. Tapi kalau sudah berkunjung ke Ka'bah Baitullah, tidak ada bosannya. Tidak ada ceritanya orang umroh, malas umroh, bosan umroh, kapok umroh, tidak ada. Yang ada ingin umroh lagi, belakangan membuat travel umroh pula dia. Artinya bahwa Allah sudah kabulkan permintaan Ibrahim, menjadikan hati-hati manusia mendekat Ka'bah dari seantero dunia, dari penjuru dunia. Orang datang berbondong-bondong hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Nabi SAW sampai mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh orang melakukan safar guna berniat untuk beribadah kecuali ketika masjid. Yang pertama kali disebutkan Rasul adalah Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim pun berhasil mendakwahkan dakwah tauhid di negeri Arab, negeri yang pernah ditempati oleh orang-orang Amalikun, negeri yang dahulunya para penyembah berhala. Tapi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam menetap di negeri tersebut, kemudian estafet dakwah dilanjutkan oleh Ismail alaihi salatu wassalam, maka banyak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di negeri Arab. Dan itu cukup lama, sampai Ismail meninggal, ada lagi yang melanjutkan estafet dakwahnya, kemudian meninggal lagi, ada lagi, kemudian dilanjutkan estafet dakwahnya, sampai pada waktunya ketika kemudian suku Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah. Kemudian Khuza'ah sampai menimbun sumur Zam-Zam karena alasan politik. Kemudian muncul seorang laki-laki dari sekian tokoh-tokoh Khuza'ah, pendahulu-pendahulu mereka, muncul orang yang bernama Amru ibn Luhai. Dialah yang merubah
agama Ibrahim yang menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, menjadi agama penyembah berhala. Bagaimana kisahnya Amr ibn Luhai? Bagaimana pula kemudian berhala-berhala yang pernah ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uka wa nasra. Berhala-berhala Wad dan juga Suwa dan yang lainnya sampai di Jazirah Arab. Kemudian orang-orang Arab kembali menyembah berhala, padahal sebelumnya mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah karena asar daripada dakwah Ibrahim. Dan bagaimana pula nasib Amr ibn Luhai setelah kemudian meninggal? Kemudian bagaimana pula negeri Arab kembali mentauhidkan Allah setelah manusia hancur akidah mereka dan menjadi penyembah berhala? Jadi kisah ini masih panjang, masih perlu beberapa pembahasan tentang kisah Arab sebelum kedatangan Islam. Karena juga waktu, saya minta maaf karena memang kondisi di pesantren ini juga masih anak-anak baru masuk sekolah, sehingga banyak kegiatan. Jadi karena waktu juga, saya minta maaf kepada kawan-kawan yang ada di Kedah, Malaysia, dan juga yang lainnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini rutin gitu ya, tentang sejarah Nabi SAW. Mungkin untuk supaya pembahasan ini semakin menarik, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab saja. Silakan kawan-kawan yang ada di Kedah, Malaysia, dan juga yang mendengarkan kajian ini, kalau di antara antum semuanya ingin bertanya, silakan kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam. Jadi Bupati sudah kita berakhir membuka keadaan kita daripada untuk bertanya, dan insyaAllah kita ada yang akan tujuan kita. Jadi setiap yang ada soalan boleh tanyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, akhi Saiful, fadal. Kurang jelas ya, saya kurang jelas suaranya ya. Bisa dikeraskan kembali ya, yang bertanya biar jelas. Ya. Oh, maksudnya di sini pembagian kurban ya? Taib. Ya, alhamdulillah.
Yang saya tangkap, mohon maaf sekali lagi karena memang suara kurang jelas, tapi saya tangkap sedikit dari pertanyaan Akhi Saiful dari Pulau Pinang ini tadi, tentang masalah pembagian daging kurban gitu ya. Bicara tentang pembagian daging kurban, kalau pendapat jumhur mayoritas ulama, itu kurban itu dibagi menjadi 3. Jadi sepertiganya untuk yang berkorban, sepertiganya disedekahkan kepada fuqara wal masakin, baik yang tidak meminta tapi dia fakir, ataupun meminta dan dia fakir. Dalam bahasa Quran disebut qani wal mu'tar. Qani itu artinya orang fakir tapi malu untuk meminta. Mu'tar itu ya dia miskin tetapi meminta, tetap diberikan. Kemudian sepertiganya dihadiahkan. Ketika dihadiahkan itu masuk orang kafir, masuk kerabat, jadi non muslim pun tidak ada masalah masuk. Kita berikan bagian daripada kurban untuk melembutkan hati mereka. Tapi ada juga yang kemudian, dan dalil ini pembagian ini, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga disedekahkan dan sepertiga dihadiahkan, berdasarkan hadis Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa kurban itu bagi 2. Pertama untuk yang korbaner, untuk yang berkurban, dan yang 50%-nya untuk fuqara wal masakin. Jadi kurbannya dibagi 2. Tetapi yang masyhur saya katakan pendapat jumhur tadi dibagi menjadi 3. Tapi seandainya pun, kalaulah seandainya saya ini berkorban dan saya tidak suka makan daging, kemudian saya serahkan kepada amil kurban, saya berkorban, ambillah kurban ini, saya enggak mau makan, serahkan semuanya ke fuqara wal masakin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun perintah memakan daging kurban itu setinggi-tingginya adalah sunnah, walaupun ada yang mengatakan wajibnya, karena itu perintah Allah mengatakan wa kulu minha wa at'imul qani al mu'tar, makanlah dari hewan kurban dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang rela dari kalangan fuqara wal masakin. Artinya kalimat kulu waddakhiru, makanlah, dan Allah mengatakan wa kulu minha, makanlah dari hewan kurban. Dalam ilmu usul bahwa al-amru yufidul wujub, kan gitu. Perintah itu pada dasarnya memiliki makna wajib, artinya makan itu wajib. Tetapi karena ini urusan muamalah, soal makanan, maka kemudian yang wajib ini menjadi sunnah. Memang sunnah memakan daging kurban, apalagi kemudian ada perkataan Nabi SAW mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum. Karena ibadah itu ada yang sifatnya menahan makan, menahan haus seperti berpuasa, ada yang sifatnya justru disuruh makan dan disuruh minum dan berpahala. Kapan? Hari tasyrik itulah. Dikuatkan dengan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, maka kita juga disuruh makan. Intinya bahwa Al-Quran sudah menjelaskan tentang pembagian kurban. Walaupun dalam kisah tentang Ibrahim ketika menyembelih Ismail kemudian tidak jadi dan digantikan dengan kambing yang sangat besar, kambing gibas, kambing wol itu, kisahnya tidak lanjut. Artinya bagaimana setelah kambing itu disembelih, apakah kambing itu kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin, wallahu alam, tidak ada kisahnya. Tapi rinciannya dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu, kan ini syariat kurban. Dan Allah mengatakan wa kulu minha wa at'imul qani al mu'tar, dan makanlah dari hewan kurbanmu, kemudian serahkanlah sebagiannya kepada qani dan mu'tar, orang fakir yang tidak meminta dan orang fakir yang meminta. Dan juga Rasul mengatakan kulu waddakhiru wa tasaddaqu, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Maka menunjukkan bahwa ini sebagai rincian bahwa hewan kurban itu juga salah satu hikmahnya adalah tausi'atul lil
fuqara wal masakin, untuk menyenangkan hati orang-orang fakir dan miskin yang boleh jadi setahun sekali mereka memakan daging, atau mungkin setiap sebulan ataupun mungkin seminggu sekali mereka mikir kalau seandainya mereka makan daging karena mahalnya. Tapi kalau Idul Adha kan mereka diberi tanpa harus membeli, dan mereka akan merasa senang. Sementara amalan yang paling afdal adalah meletakkan kesenangan di hati kaum muslimin. Intinya bahwa syariat kurban adalah syariat yang diperintahkan, sehingga Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar, dan Allah juga katakan kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Mungkin itu yang saya pahami dari pertanyaan akhi Saiful dari Pulau Pinang. Mudah-mudahan terjawab dan saya tidak salah paham atau tidak salah dengar pertanyaannya. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Baik. Terima kasih kepada saudara Saiful kerana bertanya, dan kita semua dapat manfaat daripada jawapan yang telah dijawab oleh Yang Berbahagia Ustaz Abu Hurairah. Jadi saya buka memandangkan jam sudah hampir pukul 10. Saya buka satu soalan lagi untuk ditanya kepada Ustaz. Jadi siapa yang ada soalan yang terakhir untuk malam ini boleh bertanya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, kalau ikut yang Ustaz ceritakan tadi tu, Nabi Ibrahim dia berulang alik daripada Palestin dan Mekah, betul Ustaz? Iya. Dan tempoh sebenarnya lepas dia lepas sembelihan ataupun yang dia betul-betul menetap di Mekah sehingga wafat, kan dia menetap di Mekah selepas sembelihan, ataupun kan kisah ada juga kisah Ustaz ceritakan tadi pasal dia menguji isteri Ismail. Iya. Baik. Iya. Boleh minta pencerahan. Walaupun sedikit kabur ya, memang ini sound masjid memang kurang bagus sehingga samar-samar, tapi mungkin saya tangkap pertanyaannya, mungkin kapan Ibrahim itu menetap di Mekah dan hidup bersama putranya Ismail. Sebenarnya ketika Siti Sarah meninggal dunia, maka Ibrahim kemudian menetap di Mekah bersama Hajar. Kemudian Hajar meninggal dunia, Ibrahim menikah lagi. Jadi Ibrahim itu punya beberapa istri. Ya, beberapa istri, bukan hanya sekedar Sarah dan Hajar saja, karena setelah Hajar meninggal, Sarah meninggal, kemudian hidup bersama Hajar, Hajar meninggal, kemudian menikah lagi dengan beberapa wanita, dan ada yang mengatakan dikisahkan juga memiliki turunan gitu ya, tapi tidak menjadi seorang nabi. Jadi Ibrahim akhirnya menetap sampai akhirnya kemudian berdakwah di negeri Arab ini. Makanya kenapa syariat Ibrahim itu menyebar di Arab, karena di usia tuanya Ibrahim itu kemudian menetap di Mekah, tidak kembali ke Palestina. Makanya kemudian syariat Ibrahim menjadi syariat yang sangat mempengaruhi negeri Arab. Maka di zaman jahiliyah orang-orang yang terpengaruh dengan syariat Ibrahim disebut Al-Hanif. Disebut Hanif artinya orang yang lurus, orang yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti Waraqah ibn Naufal ataupun ayahanda dari satu di antara 10 sahabat yang dijadikan masuk surga, Sa'id ibn Zaid gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya, beberapa orang yang masih lurus akidahnya, masih terpengaruh dengan syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya di zaman jahiliyah itu mereka masih mengagungkan Ka'bah. Ketika Abrahatul Aslam yang nanti akan saya ceritakan berusaha untuk memalingkan kiblat dari Ka'bah ke gereja dia, tidak bisa. Tetap saja orang-orang Arab masih mengagungkan Ka'bah, artinya masih terpengaruh dengan peninggalan Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak dan moyang mereka. Nah, itu yang kemudian sebagai dalil bahwa Ibrahim itu kemudian menetap lama di Arab bersama Ismail, sehingga kemudian mendakwahkan dakwah tauhid, kemudian berhasil mempengaruhi khususnya orang-orang Arab
dan umumnya orang-orang di luar Arab dengan dakwah tauhidnya. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Khalilur Rahman. Ada dua Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya ada satu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada yang bertanya dan juga Ustaz Abu Hurairah di atas penjelasan tersebut. Jadi saya mengambil kesempatan sebelum akhiri surah kita ataupun kajian kita pada malam ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Hurairah di atas sudi menerima jemputan saya untuk bersama sahabat-sahabat di dalam Google Meeting ini untuk menimba ilmu berkenaan dengan sirah ataupun sejarah Islam bersama dengan Ustaz Abu Humairah. Untuk pengetahuan sahabat sekalian, saya berjumpa Ustaz Abu Hurairah baru pertama kali secara live sebenarnya, kerana saya tertarik di atas ceramah yang diberikan oleh Ustaz Abu Hurairah di dalam YouTube. Tuan-tuan boleh buka di YouTube dan boleh subscribe channel Ustaz Abu Hurairah. Sungguh banyak kisah-kisah yang sudah diceritakan, tetapi saya mengambil kesempatan untuk menghubungi secara langsung kepada Ustaz Abu Hurairah untuk menerima ilmu secara live. So, kita sama-sama mengambil barakah ilmu yang kita ambil. Kerana kalau kita ambil ilmu tanpa pengetahuan guru ni, ilmu tersebut boleh juga kita dapat, tapi barakahnya mungkin kurang. Jadi kalau kita langsung mendengar ceramah daripada Ustaz dan Ustaz mengenali kita dan melihat kita, insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu barakahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang terakhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami di sini, dan juga berterima kasih kepada sahabat yang lain kerana sudi meluangkan masa untuk menimba ilmu bersama dengan Ustaz dan juga ilmu akhirat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini akan berlanjutan ke seterusnya, siri-siri yang berikutnya insya-Allah. Jadi tanpa memanjangkan masa, sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya juga ucapkan kepada kawan-kawan dari Malaysia, semoga ini jadi ikatan silaturahim saya dengan antum semuanya. Saya kira karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin insyaAllah mungkin pertanyaan-pertanyaan kita bisa pending di lain kesempatan karena juga masih banyak kegiatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.